Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Majelis HKBP Kebayoran Baru menyampaikan selamat datang, selamat beribadah dalam hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta kepada kita semua. Demikian juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming dari tempatnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sering membuat kita merasa lelah dan kehilangan arah, kita diingatkan melalui perayaan Pentakosta bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun sejati yang tinggal di dalam kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan kerendahan hati. Roh Kudus membaharui iman kita dan mempersatukan kita dalam kasih Kristus. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 108 ayat 1 hingga ayat 3. Jemaat dimohon berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 104. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 12 dan ayat 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 424. Suara Roh Tuhan lembut firman-Nya.
berdiri. Rendahkan hatimu, kenal dosamu, dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 109. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu dari Kejadian 4, mulai ayat 17 hingga ayat 26. Kita membacanya secara responsoria. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael.
dan Metusael memperanakan Lamekh. Lamekh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamekh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 695. Yesus Tuhanku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ajaran satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2026. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, yang artinya pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus, dengan topik ragam karunia dalam satu roh. Warta yang kedua, baptisan kudus reguler. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pada ibadah pukul 8 WIB akan diadakan pelayanan baptisan kudus reguler kepada anak-anak anggota jemaat. Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan supaya mengisi formulir pendaftaran baptis. Warta yang ketiga, pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Yang pertama, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 adalah pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama. Ibadah Minggu dilaksanakan pukul 8 di Gedung Maria Convention Hall, yaitu pesta puncak jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru, dan di gereja pukul 10.30 dan pukul 16 WIB. Yang kedua, hari Senin tanggal 25 Mei 2026 adalah pesta kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua. Kita beribadah seperti biasa pukul 19.00 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk datang mengikutinya. Warta yang keempat, jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Hari ini, Minggu 24 Mei 2026 dilaksanakan ibadah puncak jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru bertempat di Maria Convention Hall, yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Kiranya pelaksanaan ibadah pesta jubileum 75 tahun ini menjadi kemuliaan bagi namanya dan sukacita bagi kita seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru. Selesai ibadah puncak jubileum 75 tahun akan diteruskan dengan pelaksanaan pemberian ulos kepada anggota jemaat yang berumur 75 tahun dan penyampaian ucapan syukur jemaat atas berkat penyertaan Tuhan bagi gereja dan jemaat HKBP Kebayoran Baru. Melalui warta ini gereja kita menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru dan kepada seluruh donatur, perorangan, dan perusahaan yang memberikan janji iman, donasi, dan sumbangan lainnya dengan sukacita untuk mendukung terlaksananya kegiatan jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru dan terlaksananya pembangunan 2 unit rumah gereja atau rumah dinas pendeta yang telah diresmikan oleh Opus Eporus HKBP pada tanggal 23 Mei 2026. Tuhan kiranya memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Waktu yang kelima, kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 18.00 bertempat di Serbaguna akan dilaksanakan kebaktian sektor Marsada dengan tuan rumah keluarga Monang Simorangkir, Risma Borusiahan yang dipimpin oleh Pendeta Luhut Simbolon. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 18 bertempat di Serbaguna A akan dilaksanakan kebaktian sektor Sauduran
dengan tuan rumah Nyonya Tinur Sirait Boru Sitorus, Nyonya Intan Sitorus Boru Marpaung, keluarga Sintua Parlin Sirait Boru Dolok Saribu yang dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Huta Barat. Warta yang ke-6, Parhalado pensiun. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 8.00 WIB dalam ibadah bahasa Batak, gereja akan mengadakan acara khusus pelepasan kepada Sintua Janper Lazarus Silitonga karena telah memasuki masa pensiun dari Majelis Gereja Parhalado. Setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan syukur kepada Sintua Janper Lazarus Silitonga atas pelayanannya di gereja kita. Dan setelah selesai ibadah minggu dilanjutkan dengan acara ramah tamah di ruang serbaguna A. Warta yang ke-7, Persekutuan Keluarga Muda. PKM Meetup akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 11 WIB di Serbaguna A. Topik Meetup, relasi dalam keluarga Kristen, peran istri kepada suami, dari Efesus 5 ayat 22 sampai 24 dan 33, dengan narasumber Pendeta Ronald Manalu. Warta yang ke-8, sermon se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 10 WIB akan diadakan sermon se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Ebenezer Kanal Timur. Warta yang ke-9, HKBP Distrik DKI Jakarta. Hari Rabu sampai dengan Kamis 27 sampai dengan 28 Mei 2026 pukul 12 WIB bertempat di Wisma Kinasih Caringin, Jawa Barat akan diadakan konferensi misi penginjilan HKBP Distrik DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu diundang 3 orang utusan dari setiap resort, Ketua Dewan Marturia, Ketua Seksi Sending, dan tim doa. Utusan HKBP Kebaran Baru adalah Sintua Beri Tamba, Sintua Bona Sitorus, Sintua Oni Panggabean Boru Pangaribuan. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 15 sampai dengan 18 akan diadakan pelatihan transformasi digital HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Pasar Minggu. Sehubungan dengan itu diundang 5 orang per Huria, pimpinan jemaat, Parhalado, Parartaun, sekretaris Huria, bendahara Huria, dan staf keuangan administrasi untuk mengikuti pelatihan transformasi digital HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Warta yang ke-10, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 24 sampai dengan 30 Mei. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi sintua sektornya masing-masing atau sekretariat gereja. Warta yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 105. Agar hati kami tulus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini tertulis dalam surat yang pertama Paulus kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 11. Dengarlah sabda Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang bilang gak kenal maka gak sayang. Dan sulit rasanya orang mendengarkan orang yang tidak dikenal. Saya pendeta Merwald Dopilis Simanjuntak. Saya anak pendeta. Bapak saya Antonius Simanjuntak. Mama saya Buru Gultum. Saya menikah dengan seorang perempuan Batak yang lahir di Bekasi, tapi asli Batak. Namanya Melan Lumbenturuan Siombing. Kami dikaruniai Tuhan satu orang anak perempuan. Kami beri namanya Mikaela Luce Marito setelah 10 tahun berkeluarga. Di tahun 2025 kami melanjutkan pelayanan dari Bekasi ke HKBP Menteng Jalan Jambu. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Terimalah salam dari kami, Horas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Pentakosta, pada prinsipnya semua orang tahu arti Pentakosta, hari ke-50. Pada prinsipnya semua orang juga tahu bahwa turunnya Roh Kudus bukan hanya sekedar turun, tapi mempunyai satu tanggung jawab, sampai akhirnya seseorang pernah berkata, kenapa HKBP jarang sekali disebut gereja yang berroh kudus gitu?
Kalau gitu saya tanya dulu Bang Inang, kita uji dulu. Siapa di antara Bapak Ibu yang mempunyai roh Tuhan? Angkat tangan dulu. Yang ada roh Tuhannya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Firman Tuhan katakan kepada kita tentang ragam karunia tapi satu roh. Karunia itu adalah kelebihan dari seseorang yang dianugerahkan, diberikan gitu ya. Dipercayakan gitu. Kalau begitu kita cek dulu sekali lagi. Siapa di sini karunianya berbahasa roh, angkat tangan dulu. Enggak ada. Berbahasa roh enggak ada. Siapa yang pernah ke gereja yang berbahasa roh? Ada kan? Siapa di sini karunianya mencintai orang lain? Istri, mencintai anak gitu. Bukan mencintai tetangga saja gitu ya. Katanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah gitu. Siapa di sini karunianya adalah karunia mencuci piring gitu. Wah, aku mencuci piring aja aku taunya, Mang. Karena dilatih di rumah mencuci piring gitu ya. Siapa di sini karunianya adalah menghitung saham. Wah, pergeseran saham segini nih. Gak usah lihat data, tapi begitu lihat berita, wah ini naik nih, dolar turun nih gitu ya. Sampai akhirnya dia bernubuat, wah besok pasti dolar sekian gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang mungkin berkata, kenapa gereja HKBP tidak memanfaatkan Roh Kudus? Melalui minggu ini kita diajarkan bahwa Roh Kudus bukan dimanfaatkan, tapi Roh Kuduslah yang memanfaatkan kita untuk menghidupi panggilannya. Apa panggilan kita? Panggilan untuk mengatakan setiap orang berbeda, setiap gereja berbeda, dan Korintus mengangkat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di tempat ini dibiarkan roh untuk dihidupi. Di saat orang banyak mulai mengatakan apa yang membuat berbeda HKBP dari yang lain, kita harus katakan yang membuat berbeda hanya satu. Aku diciptakan Tuhan dengan berbeda, aku unik. Gak boleh disamakan, tapi boleh disatukan dalam sebuah pengakuan iman kita sama. Amang Inang, saya akan mulai membawa kita kepada satu tema yang disebut tadi, beragam karunia dalam satu roh. Dunia kita mengajarkan satu pengajaran yang disebut kompetisi, bukan? Begitu anak lahir, nak kamu jangan sama dengan opungmu yang gak sekolah, gitu ya. Begitu kita masuk sekolah, kamu harus juara nak ya. Begitu dia masuk pekerjaan, jadi kepala ya, jangan jadi ekor gitu ya. Begitu dia mengikuti satu kegiatan yang sifatnya bersama-sama, kau usahakan mencolok ya. Gitu ya. Hidup kita hidup yang memang ditawarkan untuk masuk pada dunia yang demikian. Gak diminta pun dunia menawarkan itu. Ya puji Tuhan, sekolah-sekolah sekarang sudah berubah. Tidak ada lagi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Saya ingat satu kali seorang bapak bilang begini ke anaknya. Gimana nilaimu nak? Hancur pak. Besoknya, gimana nilaimu nak? Aduh, susah pak. Karena keselnya bapaknya bilang, besok kalau nilaimu jelek lagi, jangan panggil aku bapak. Gitu ya. Pulang dia dari sekolah. Dia dengan lesu, dia buka pintu. Dia dapati bapaknya lagi duduk, dia diam aja. Terus bapaknya tanya, gimana nilaimu nak? Apa jawabannya? Biasa aja layak. Ya kan gak boleh panggil bapak katanya. Karena kita menantang orang lain untuk menjadi sama dengan ekspektasi kita. Bagaimana dengan keluarga di rumah? Kita membawa itu sampai ke titik yang disebut dengan iman dan gereja. Siapa yang paling depan? Oh ini pelayan Tuhan ini. Kalau di belakang itu enggak pelayan Tuhan gitu ya.
Kalau di tengah setengah pelayan Tuhan itu. Kalau di sini pasti Korina gitu ya. Di situ pasti Korama gitu, di situ Posobulung. Jadi kalau duduknya di belakang nggak boleh, duduknya di depan aku gitu ya. Itu masuk dalam konteks gereja. Pola-pola itu masuk dan kita masukkan secara tidak sadar membawa kita kepada sebuah pemahaman dan orang bertanya, bagaimana roh Tuhan itu? Banyak kelompok-kelompok gereja membuat pemahaman yang berbeda tentang ini. Yang satu mengatakan roh Tuhan masih ada di tahun 2026. Karena itu harus berbahasa roh. Yang lain mengatakan, oh enggak ada. Setelah penulisan firman Tuhan sudah tidak ada roh Tuhan lagi. Yang ada gereja gantinya. Yang lain mengatakan, iya roh Tuhan ada tapi bukan manifestasi. Tidak perlu tanda-tanda. Tapi bagaimana kita berbuat sesuatu. Yang lain menyalahgunakan, menjualnya. Siapa yang mau disembuhkan datang ke depan. Termasuk di TV-TV juga banyak. Katakan demikian. Ini menyalahgunakan. Yang sebenarnya Roh Kudus bukan diperdayakan, tapi menaungi kita dan memasuki kita pada sebuah pandangan. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan dimulai dengan bahasa sekarang tentang karunia dari roh itu. Ada permasalahan tentang cara melihat sebelum mengenal Allah dan setelah mengenal Allah. Dalam hal apa? Dalam hal memandang karunia di tengah-tengah gereja. Ternyata gereja saat itu sudah terkontaminasi dengan pola itu. Karena itu Paulus mengingatkan sekali lagi bagi kita dan kamu dan kita sekalian, tidak ada gereja yang tidak punya roh Tuhan. Tidak ada orang bisa berkata puji Tuhan kalau tidak roh Tuhan yang berbicara itu. Tidak ada kekuatan lain yang mendorong gereja bertahan hari ini jika bukan roh Tuhan itu. Suatu kali ada seorang bapak. Bapak ini masuk dalam sebuah rapat gereja. Dia bilang ke orang banyak, aku yang dibaptis pertama kali di gereja ini. Gitu ya. Jadi tidak ada boleh satupun yang melawan aku. Gitu ya. Tidak lama kemudian dia pulang, dia hidupin mobilnya, kebetulan mobilnya baru, mobil listrik. Gitu ya. Mobil listrik mereknya merek terkenal yang 3 huruf itu. Dia starter nggak bisa. Tiba-tiba datang seorang sintua pensiun yang sudah pensiun di mana-mana, pensiun di gereja, pensiun di kantor, pensiun di rumahnya, gitu ya. Maksudnya tidak lagi bekerja karena banyak pohopunya, gitu. Yang tadinya rapat dia diam aja. Begitu dia keluar dia lihat, Amang kenapa mobilnya? Nggak bisa nyala ini. Begitu dia buka, dia katakan semua onderdil di mobil Amang ini mahal sekali. Masalahnya satu, di bawah ada sekring yang putus Amang. Harganya 5.000 ini di pasar ini. Kalau ini tidak ada, nggak nyala mobil Amang yang hebat ini katanya. Ternyata di tengah komunitas kita pun gereja, tidak semua orang yang besar, orang yang hebat, orang yang selalu berbicara harus mengabaikan orang yang tidak pernah berbicara. Ada karunia. Karunia ada kemampuan kelebihan yang berbeda. Ada yang jago di mobil, ada yang jago di bisnis, ada yang jago tempat lain. Kenapa Paulus mengangkat ini? Kenapa dia tidak pakai bahasa lain? Kenapa dia harus pakai karunia, dia pakai pelayanan, kenapa dia harus pakai perbuatan ajaib? Kenapa dia pakai bahasa tentang kesatuan Trinitas? Karena ketiganya berbicara tentang tubuh. Ketiganya berbicara tentang pertumbuhan yang tidak bisa hidup tanpa yang lain. Tangan tidak bisa hidup tanpa kaki, kepala tidak bisa hidup tanpa badan. Gereja adalah komunitas yang menghargai perbedaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Paulus menggunakan ini dan mengatakan kepada kita sekali lagi, seseorang boleh hebat dalam berbahasa roh, tapi bukan menjadi kelebihan yang harus ditonjolkan. Seseorang boleh membuat hebat dalam mengajar, tapi tidak lebih hebat dari yang lain. Seseorang bisa menyembuhkan. Suatu hari seorang pendeta senior bilang gini, gimana di gerejamu kalau kunjungan gitu ya? Ya berdoa lamang gitu ya. Apalah doamu katanya. Coba kalau ada yang doa penyembuhan, apa doanya teh Mangina? Dia bilang hati-hati dalam berdoa ya. Apalagi kalau diajak ruas gitu ya. Kenapa memang? Kemarin ada pendeta, setiap dia berdoa mati ruasnya katanya. Jadi setiap kunjungan, dikunjungi sekarang besok meninggal. Besok dikunjungi besok meninggal. Terus gimana Mang? Ya hati-hatilah katanya. Ternyata setelah diselidiki, memang yang dua kali sudah keras, yang sudah diponis dokter, dan memang dia sudah selesai di dalam menahan sakitnya. Banyak orang takut berdoa juga. Takut karena apa? Takut salah berdoa. Padahal firman Tuhan katakan, kamu mempunyai roh yang sama. Saya, kamu, anak, suami, istri mempunyai roh yang sama. Dan percayalah ketika kamu melakukan itu, kita melakukan itu adalah pekerjaan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menggunakan bahasa yang mengingatkan bahwa kemampuan kita mempertahankan gereja bukan prestasi, tapi panggilan. Kemampuan seorang mempertahankan keluarga untuk bertahan hari ini bukan karena prestasi, tapi karena roh yang kamu percayakan memimpin hidupmu. Kemampuanmu untuk bertahan di Jakarta ketika kamu pulang dari kantor. Saya sebenarnya ketika berangkat ke Jakarta, saat itu sulit rasanya karena menerima Jakarta ini sering dengan kemacetan. Bagaimana Amang Inang? Apakah kamu juga merasa kamu bertahan karena kekuatanmu? Allah sengaja membuat kita berbeda. Apa pergumulan di tahun 2026? Kejadian yang dibacakan tadi mengatakan ada 4 karakter yang berbeda. Yang pertama, kita tahu benar karakter ini adalah karakter hampir semua orang kan. Yang pertama Set. Yang pertama Kain. Kain melahirkan, maksudnya mempunyai anak bernama Henok, dia membangun benteng. Dari Henok melahirkan Mehujael, Metusael, kemudian Lamek. Nah, ini menarik. Lamek mempunyai anak yang begitu hebat. Anak yang pertama bapak dari pemilik perkebunan, peternakan. Yang kedua, Yubel, bapak dari semua seniman. Yang ketiga, Tubal-Kain, bapak dari iptek atau AI sekarang ini. Ketiganya menyatu. Apa permasalahannya? Permasalahannya dosa Kain tidak selesai. Dia mewariskan ke anaknya dan anaknya akhirnya didesain dengan sedemikian rupa. Didesain untuk mengatakan bahwa dia baik dari segala hal. Ini menjadi karakter kita di Jakarta. Anak-anak didesain untuk les, untuk bermain musik dengan lebih baik. Pagi dia musik, siang dia sekolah, malamnya dia harus bahasa Inggris, besoknya juga sama. Terus dia bertanya, gimana hari ini? Pernahkah kita bertanya Amang Inang, Bapak Ibu, apakah dia sudah berdoa hari ini? Pernahkah kita bertanya
keluarga yang berdoa, apakah dia masih merasakan doanya? Ketiganya mewarisi warisan yang berbeda. Ketika Lamek mengatakan, aku disenggol orang, ya kubunuhlah. Aku diperdayai orang. Kita lihat data negara. Ternyata orang yang paling banyak dipengaruhi di media sosial hari ini adalah data di mana orang berinternet. Di tahun 2026, data yang terbanyak adalah 3-4 jam sehari. Yang kedua, apa yang mereka lihat ketika mereka menggunakan internet? Mereka suka melihat harga barang daripada menonton berita. Orang lebih suka menonton film daripada mendengar informasi. Orang lebih dominan di usia sekarang lebih menyukai yang namanya hal-hal yang santai. Data ini terlalu kecil, tapi menggambarkan aktivitas orang lain setiap hari mempertontonkan hal-hal yang tidak menyehatkan. Apa itu? Entertainment, gosip, dan lain sebagainya. Apa yang diperlakukan orang ketika melihat media-media sosial lainnya? Jarang orang melihat kesehatan. Secara gender, perempuan paling banyak berbicara kesehatan. Laki-laki datanya lebih menyukai yang namanya pariwisata dan seni. Politik, dikit yang nonton itu. Apa yang paling banyak ditonton orang dalam sehari? Jawabnya film dan olahraga. Apa yang mau saya katakan di sini, Bang Enan? Informasi kita secara tidak langsung, anak-anak tidak perlu mendengarkan orang tuanya dalam hal mendidik. Kita lebih banyak dipertontonkan dengan media sosial. Dibandingkan data statistik kekristenan di Jakarta yang naik terus, sampai di tahun 2023 totalnya 974 sekian, ini naik terus. Di saat itu kita dipertontonkan dengan data terbanyak di Jakarta per 2026-2025 10.720, yang paling banyak adalah gen milenial. Sudahkah kita memperhatikan, jangan-jangan permasalahan Indonesia ini bukan permasalahan orang tua, bukan permasalahan anak-anak, tapi permasalahan kaum milenial yang terlalu banyak menarik yang di atas ke bawah dan menarik yang di bawah ke atas. Dia tidak terlalu cepat untuk tua dan tidak terlalu cepat juga untuk dewasa. Amang-inang yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan Pentakosta adalah bagaimana melihat orang lain dapat berkolaborasi. Bagaimana orang lain dapat menjadi partner. Gereja, keluarga yang melihat bahwa orang lain mempunyai karunia. Tidak semua harus sama. Tidak semua harus berbeda, tapi ada waktunya untuk menjadi menyatu. Apa kesatuannya? Mari menyatu di tengah-tengah gereja. Bersyukurlah bagi yang berkhotbah, bersyukurlah bagi yang melayani sebagai sentuhan. Bersyukurlah bagimu yang duduk di belakang, bersyukurlah bagimu yang juga diam-diam saja di gereja. Bersyukur juga bagi orang yang suka ribut di gereja. Bersyukur juga bagi sapam yang ada di luar sana. Bersyukurlah bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang sama. Teruslah berdoa, sebagaimana Seth mengajarkan kepada anaknya. Di tengah kerapuhan, di tengah persaingan, di tengah dunia yang begitu keras, ada kuasa Tuhan yang berdaulat. Di tengah perebutan lowongan kerja, bahkan sampai sekarang ada namanya persaingan lowongan jodoh kan gitu. Pernah dengar nggak lowongan jodoh?
Di Instagram ada lowongan jodoh untuk orang Kristen. Saya tidak tahu apakah mereka sudah berebut satu dengan lain gitu ya, sama admin. Admin, aku mau yang ini ya, gitu ya. Termasuk orang tua. Jangan memaksakan anakmu untuk menjadi sama dengan anak tetangga. Jangan memaksakan seleramu untuk jodoh anak tetangga. Untuk kaum pemuda, tetaplah merakti karaktermu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetaplah karaktermu untuk tetap berjuang karena dalam dirimu ada roh Tuhan. Pada akhirnya saya mau katakan Amangenang, hidup bersama adalah panggilan kita. Saya angkat konsep orang Batak ya. Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh. Ini orang bilang hierarki, bukan. Jelas dalam tungku itu sama di atas tanah. Tidak ada hierarkinya. Pernah mungkin mendengar istilah ini, suyampang naupat, yang diangkat oleh buru ketika hula-hulanya menikah. Itoknya perempuan, itok saya, dia akan ngangkat suhena pengnaupat ketika marsi buah-buahi gitu ya, orang Batak bilang. Ini konsep yang sama sebenarnya, yang menandakan kesamarataan. Tidak ada hierarki di kita. Kalaupun ada pusat, distrik, resort, huria, itu bukan hierarki, itu pelayanan. Di tengah gereja pun tidak ada perbedaan. Yang membedakan apa? Hanya tanggung jawab saja. Suyapeng naupat adalah harapan yang dibawa parburu kepada hula-hulanya. Apa harapannya? Di situ ada simbol nasi putih yang adalah kasih. Di dalamnya ada simbol bulung atau dedaunan gitu ya, simbol dari damai. Ada ulos yang ditenun, simbol dari sukacita. Yang keempat ada lauk pauk, ikan dan lain sebagainya, simbol dari harapan. Ketika itu disampaikan dalam sebuah proses adat Batak, yang mau disampaikan harapan dari perempuan, dari kaum buruh kepada hula-hula. Bukan pemerintah, bukan juga mengatur, tapi harapan yang sama bahwa kita saling mengakui ada yang berbeda dan yang berbeda itu harus disyukuri. Akhirnya saya mau katakan, boleh kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berbagai alasan apapun. Ada 5 yang mau kita bawa dalam hidup kita. Saya kutip pandangan dari Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer yang pertama bilang begini, komunitas gereja adalah anugerah, bukan milik. Karena itu, mari gunakan ini menjadi satu impian bersama. Jika seseorang mencintai impiannya dalam sebuah komunitas lebih besar dari impian dari komunitas gereja itu bermasalah. Impian kita adalah impian Tuhan, bukan impian pendeta, bukan impian seseorang. Yang kedua, Kristus adalah pusatnya. Persaudaraan Kristen bukanlah sebuah idealisme yang harus kita realisasikan, melainkan sebuah realisasi yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika gereja itu mengadakan sebuah persaudaraan, bukan sebuah panggilan, tapi memang gereja adalah persaudaraan sendiri. Yang ketiga, Pentakosta mengajarkan kita ada keseimbangan antara sendiri dan kebersamaan. Kamu harus merasakan kesendirian Amangenang di gereja untuk berdoa. Untuk tahu rasanya, Tuhan aku sedang sakit, aku butuh pertolongan Tuhan. Tapi di saat itu kamu juga harus paham sekali, ada kebersamaan yang tidak bisa dihilangkan. Di mana doamu tidak hanya sendiri, tapi juga mendoakan kebersamaan untuk orang lain. Tuhan, tetanggaku sakit Tuhan. Di saat kamu sendiri, di saat itu kamu merasakan kebersamaan. Di saat kamu merasa kebersamaan, jangan melupakan kesendirian. Supaya tidak menjadi sombong. Aku telah sukses, aku telah mampu. Di saat itulah roh Tuhan mengatakan, kita tahu caranya menyendiri untuk bertemu dengan Tuhan. Pernah bayangkan panitia-panitia gereja terlalu capek untuk mempersiapkan sesuatu, tapi lupa untuk mendoakan sesuatu.
Kita terlalu capek untuk buat pesta besar, tapi lupa untuk bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk Sintua, pendeta, jemaat yang ada sampai hari ini. Yang keempat, kita diingatkan pelayanan kita adalah pelayanan keseharian. Jangan hanya melihat manifestasi dari roh Tuhan itu adalah hal yang besar. Kalau kamu nggak bisa bahasa roh, kamu bukan orang Kristen. Kalau kamu nggak bisa nyumbang, kamu bukan orang Kristen. Atau sebaliknya, ketika kamu nyumbang, jangan merasa berlebihan karena kamu sedang dipercayakan Tuhan berlebih untuk dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Dan berlombalah untuk dipakai Tuhan. Yang terakhir, gereja juga adalah bentuk pengakuan dosa setiap hari. Gereja harus menerobos kegelapan yang membuat orang lain seakan-akan selalu berdosa. Kemarin kami ada seminar retreat tentang Zending. Ternyata sistem perkotaan kita dan orang Kristen gereja sering memandang Jakarta ini adalah kota dosa. Padahal cara berpikir Zending harus berubah. Jakarta adalah tempat di mana Allah memanggil orang Kristen untuk bersaksi, bukan menonjolkan penghakiman atas Jakarta. Amang Inang yang dikasih Tuhan, ingat tadi Bapak yang habis pembangunan tadi, Bapak itu akhirnya datang ke rumah Sintua yang sudah pensiun tadi itu. Dia datang dan dia bawa roti, dia bawa saksang. Amang, aku bawa saksang, kita makan siang yuk. Kita makan siang karena waktunya sudah pas makan siang. Terus sambil makan siang dia bilang, maaf ya, kalau selama ini aku merasa aku yang terbaik di gereja. Maaf kalau aku selama ini seakan-akan ingin lebih baik. Padahal bukan. Tapi aku ingin mengingatkan banyak orang, mari berlomba untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Jika salah caraku, cara membahasakanku, mari maafkan aku. Dan demikianlah pesta Pentakosta bukanlah perayaan saling menyalahkan, tapi perayaan untuk menemukan keberanian untuk berkata salah dan keberanian untuk memperbaiki yang salah dan memberikan tempat bagi siapapun menemukan Tuhan yang menghidupi semua orang. Selamat merayakan Pentakosta, Mang Inang. Tuhan memberkati kita dan menyempurnakan cinta kasih kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Hari ini adalah hari di mana kami mengingat kembali bahwa persaudaraan kami adalah persaudaraan yang saling berdoa, bukan saling menyalahkan. Karena iri hati akan membuat kami berlomba untuk saling menghancurkan. Kami mengingat ketika dunia sedang berperang, bukan karena mereka ingin, tapi ingin mengatakan kepada banyak orang, mereka yang terbesar. Dan mereka selalu terbesar. Biarlah hari ini kami mau diajar bukan dengan cara yang demikian. Menjadi yang terbesar dengan memberi diri. Dipenuhi oleh roh Tuhan. Menjadi orang yang bermanfaat. Dan kami siap dimanfaatkan oleh roh Tuhan. Kami dihidupi roh Tuhan. Dan saling membangun dalam sektor pelayanan yang berbeda-beda. Di tugas panggilan gereja, koinonia, marturia, diakonia, penata layanan para tahun, bersama dengan rumah tangga dan gereja yang memberitakan firman Tuhan yang disampaikan para pendeta, Sintua dan Zending. Dan pelawatan dalam doa, biarlah kami serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga memampukan para orang tua mendoakan anak-anaknya. Dan kami pun siap merangkul siapa saja yang mungkin merasa gagal dalam membina anak-anak, mendidik anak-anak. Hari ini Tuhan berkata tidak ada batas kegagalan itu. Dan tidak ada batas untuk kami menyerah. Karena roh Tuhan melampaui segala hal, termasuk pikiran dan kemampuan kami. Biarlah Tuhan juga menolong anak-anak yang mungkin tidak menghormati orang tuanya. Yang mungkin juga orang tua
tidak lagi memandang anaknya karena selalu melawan. Dan biarlah kami juga mau melihat bahwa sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan adalah kami ada sampai hari ini untuk Tuhan pulihkan dan keluarga yang dipulihkan. Terpujilah Kristus yang memberkati gereja ini 75 tahun penyertaan Tuhan. Biarlah setiap orang semakin menyala dalam hal melayani Tuhan, memberi yang dia Tuhan percayakan. Dan kami boleh merayakan bersama keluarga demi keluarga, di mana anak-anak yang berjuang di pendidikan bukan hanya mendapatkan nilai yang baik, tapi juga mendapatkan iman yang sehat, keluarga yang mendukung. Di saat itu kami mengingat gereja Tuhan yang selalu berdoa. Biarlah apapun yang sedang diharapkan oleh jemaat Tuhan dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, karir yang baik, persahabatan, damai sejahtera, semua berasal dari Tuhan. Dengarkan Tuhan doa setiap orang yang disampaikan dengan tangisan. Dan biarlah rumah kami sebagaimana Seth mengajarkan kepada anaknya, anak yang menyebut nama Tuhan. Terpujilah Kristus yang memberkati gereja HKBP Kebayoran Baru ini, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah diri-Mu oleh kesaksianku kepadamu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan hatiku oleh Roh Kudus-Mu. Kuduslah hatiku,
Jemaat makin berdiri. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan minggu kita. Kita berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dengan berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar dan akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.